Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jafar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Penyaluran air bersih terus digencarkan ke wilayah terdampak kekeringan. Seorang pemuda kembali diringkus polisi karena berbisnis narkotika. Pastikan stok beras tercukupi, Pemda gelar sidak ke gudang Bulog. Pemuda bernama Sahlan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga berbisnis narkotika. Tersangka ditangkap di rumahnya di Dusun Sungkit, Desa Kesik, Kecamatan Masbagi atas laporan warga sekitar. Polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu seberat 2,69 gram yang disembunyikan tersangka di dalam gagang sabu. Dari hasil pemeriksaan, Sahlan merupakan pengedar narkotika antar daerah dan merupakan residivis kambuhan yang baru keluar dari rutan kelas 2 Rababima. Kasus ini kita ungkap bukan berdasarkan pengembangan, tetapi memang awalnya didasari karena seringnya yang bersangkutan melakukan transaksi narkoba. Kemudian informasi yang masuk kepada kami informasikan bahwa di Kesik itu kembali lagi seseorang yang dulu pernah masuk penjara beraktivitas kembali melakukan jual beli narkoba. Atas ulahnya kembali berbisnis narkotika, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pemuda bernama Nasrullah dan Khalid Munandar diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena berkomplot menjamret ponsel anak-anak di Jalan Gontoran Barat. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing atas laporan korban dan hasil pelacakan GPS ponsel yang dirampas para tersangka. Polisi menyita 1 unit ponsel curian dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat menjamret korban. Keduanya beroperasi dengan berkeliling menyasar para korban, terutama anak-anak yang sedang bermain ponsel di jalan, kemudian merampasnya secara paksa. Modusnya dia keliling nyari korban. Oleh sebab itu kami himbau kepada masyarakat agar tidak membiarkan anak-anaknya menggunakan handphone di jalan. Karena ini korbannya adalah anak-anak. Anak-anak baru pulang sekolah, main handphone di jalan, hanya pelaku lewat dan kemudian mengambil pasti. Dan kedua orang ini merupakan warga Seputaran Cakra, di sekitar Seganteng rumahnya. Yang saat ini kami gunakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Tersangka menjamret ponsel anak SD kemudian dijual Rp600.000 dan hasilnya dibagi rata. Ada anak kelas sekolah SMP Dengan HP? ya di jalan. Terus? Mengambil? Ya, Terus? Kamu lari kemana? langsung ke rumah. Terus? Langsung cari teman buat jual ke Taliwang. Taliwang. Terus? Habis itu beli Sabu. Terus? Apa lagi? Sisanya buat kebutuhan. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Kemarau panjang menyebabkan harga gabah di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah semakin mahal sejak awal bulan September lalu. Harga gabah di kalangan petani naik menjadi Rp830.000 per kuintal, naik hampir 2 kali lipat dari harga awal Rp450.000 per kuintal. Kenaikan harga gabah disebabkan menurunnya hasil panen padi petani akibat tanamannya kekeringan. Kondisi tersebut dikeluhkan para pengepul yang kesulitan mendapatkan gabah dari para petani langganannya. Jika biasanya mereka memperoleh gabah hingga 10 ton saat musim panen, kini hanya mampu mengumpulkan sepertiga saja atau sekitar 3,5 ton saja. Masa sekarang kita rebutan beli kalau di Lombok Barat
siapa yang paling tinggi buka harga itu yang dapat. Itu. Biasanya Kayak lelang berarti ya. kayak lelangan itu. Nah, sekarang kita janji sekarang, besok naik apa harga 700 misalnya. Tapi sampai besok sampai mau 800 ya. Karena ya lobby-lobbyan nih di lokasi ada yang duluan, nah ada yang buka harga. Nah, yang kering 800 lebih. Udah berapa lama ini naik? Sudah 2 bulan, itu kan 2 bulan sudah. Apa yang menyebabkan naik? Langka. Ada tapi jarang. Sudah habis stoknya. Nah, lagi kemarau panjang gini kan. Untuk tetap bisa mendapatkan hasil, para pengepul terpaksa mencari stok gabah hingga keluar kabupaten dan siap bersaing dengan pengepul lain yang siap membeli dengan harga yang lebih tinggi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar sidak ke gudang Bulog Lembar untuk memastikan tersedianya stok beras bagi masyarakat. Sidak dilakukan dengan mengecek langsung ketersediaan stok beras di gudang penyimpanan serta menghitung kebutuhan beras warga hingga akhir tahun. Pemantauan juga untuk memastikan bantuan pangan tahap 2 melalui program Badan Pangan Nasional bisa tercukupi. Bantuan beras masing-masing 10 kg akan dibagikan kepada 86.000 keluarga penerima manfaat. Monitoring ke Bulog dalam rangka mengecek ketersediaan ketersediaan pangan kita khusus beras di Kabupaten Lombok Barat. Dan tadi Pak Kabulog sudah menyampaikan bahwa insya Allah terpenuhi sampai bulan Maret tahun depan. Cadangan kita secara cadangan tidak usah khawatir, insya Allah cukup. Sementara Bulog mengklaim kebutuhan beras bagi warga Lombok Barat aman hingga akhir tahun dengan ketersediaan sebanyak 1.500 ton beras. Kami sudah siap untuk menyalurkan penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Lombok Barat. Beras sudah kami sediakan 860 ton untuk Lombok Barat. Sudah kami sediakan, tinggal kita menyalurkan saja. Kalau kita lihat jumlahnya berarti berkurang dengan penyaluran tahap pertama ya? Ya, ada pengurangan jumlah KPM sekitar 1.800 KPM. Memang kami datanya dapat dari Bapanas dan sesuai BNPA ada pengurangan. Ya, mungkin terkait kualitas beras ini mungkin kalau ada yang kurang bagus bisa dikembalikan dan nanti sama masyarakat. Bisa, karena pada prinsipnya ketika nanti di lapangan ada ditemukan barang yang beras yang kurang bagus, bisa langsung nanti diganti oleh Bulog. Pemda akan terus memantau ketersediaan beras di gudang Bulog dan distributor untuk mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.